Selamat datang di Nisekai Podcast. Di minggu ini kita akan membahas juga terkait yang mungkin sedikit menyangkut dengan podcast yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Tapi untuk menemani saya membahas di sini ada Kakak Rufi dan juga ada Om Kon. Om Kon di Bali gimana? Yeay, halo semuanya. Sehat-sehat ya? Coba. Nah, ini Kakak Rufi gimana? Ini kalau nggak salah sih, ini temanya menyangkut juga dengan historical begitu ya. Bagaimana? Temanya apa untuk podcast yang sekarang? Tema kali ini adalah nostalgia animanga. Jadi sebuah ya pengennya jadi rubrik sih. Cuma kalau memang kita lihat penerimaan di sesi kali ini ya, di episode kali ini apabila rame, kita bisa meneruskan di episode-episode selanjutnya gitu. Gitu Kak Sakti. Apakah perlu saya jelaskan lagi lebih panjang? Ya, mungkin dibuka dulu untuk yang nostalgia yang paling manis yang pernah Kakak Rufi alami terkait animanga ini. Coba. Ya, sebelum kita bicara lebih spesifik ya, mungkin saya akan ada bridging sebentar atau mungkin pembukaan sebentar terkait dengan kenapa kita memilih nostalgia animanga ini sebagai satu topik pada malam hari ini. Ini bukan malam ya, maksudnya pada episode kali ini. Jadi ini khususnya untuk generasi Z ya, Gen Z atau yang bahkan Gen Alpha ya, yang mungkin saat ini menikmati anime atau manga gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat besar ya antara yang mungkin teman-teman saat ini mungkin nikmati atau saat ini sedang gandrungi dengan animanga gitu. Jauh sebelum itu mungkin kita bertiga kan mungkin hidup atau mengenal animanga itu sejak tahun 90-an ya gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi pengetahuan juga bagi teman-teman semuanya gitu, bahwa tahun 90-an itu ada perbedaan terkait dengan bagaimana kita menikmati animanga ini gitu. Paling tidak ada 3 aspek ya. Yang pertama adalah bagaimana akses saat itu ya yang sangat terbatas. Tidak hanya pada akses animanganya, tapi akses kepada informasi juga saat itu sangat terbatas. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana genre yang saat itu beredar gitu atau saat itu menjadi stereotip dari animanga gitu. Genre sebelumnya itu sangat terbatas ya, dan hanya mungkin animanga yang sifatnya itu untuk semua umur ya, yang berkembang di Indonesia, sehingga ada kecenderungan animanga itu ya, entah itu manga atau anime itu identik dengan tontonan anak-anak gitu. Jadi sangat berbeda sekali dengan yang saat ini. Terus yang ketiga adalah dari aspek stigma atau pendapat masyarakat terkait orang-orang yang menyukai animanga gitu. Ada stigma terkait karena genrenya yang beredar itu adalah genre anak-anak, everyone gitu ya, yang mungkin kayak Doraemon kayak gitu-gitu, kemudian yang semacam gag anime manga untuk anak-anak gitu, sehingga ada stigma bahwa orang yang suka, bahkan yang udah gede ya, yang udah dewasa suka anime manga itu ibarat dia mungkin belum lepas dari masa anak-anaknya, atau dia kekanak-kanakan, atau bahkan dianggap aneh gitu karena menyukai sesuatu yang seharusnya tidak dia gemari ketika dia udah dewasa. Jadi ibaratnya pandangan-pandangan itu dulu itu masih sangat kental dan sangat terasa gitu. Itu yang mungkin membuat topik ini berusaha kita munculkan gitu, karena pasti saya yakin ketika dua teman saya yang lain juga pasti merasakan yang sama gitu. Mungkin itu Kak Sakti untuk membuka sesi kali ini gitu. Oke, tapi masih belum ada itu yang nostalgia yang paling manisnya itu yang mana ini? Kalau menurut saya ya. Ini terkait dengan judul atau pengalaman? Apapun itu. Jadi kan entah waktu Kakak Rufi itu ingin berusaha membaca manga atau menonton anime yang mungkin usahanya itu unik atau dikenang begitu, atau mungkin cerita yang mungkin jenisnya yang nggak ada lagi sekarang atau bagaimana. Coba. Ya, baik. Zaman dulu itu ini tahun 90-an ya. Jadi zaman dulu itu
tidak ada yang namanya komik digital ya seperti sekarang ya. Semuanya bisa dan semuanya itu serba dicetak kayak gitu ya. Jadi semuanya adalah bentuk buku gitu ya, bentuk buku dan mungkin saat itu tuh masih banyak beredar itu komik bajakan gitu. Saya ingat komik pertama saya itu alhamdulillah yang asli ya. Itu pas itu masih sangat sedikit yang diterbitkan dan penerbitnya itu. Dulu itu belum ada MNC ya, jadi cuma ada satu penerbit komik pertama itu adalah Alex Media Computindo gitu. Saat ini masih eksis. Nah itu saya pertama kali dibelikan komik itu adalah komik dua sih. Sebenarnya bukan saya juga sih, saya sama kakak saya itu diberikan masing-masing satu komik dan kami memilih Doraemon dan Dragon Ball. Nah, itu dua komik yang mungkin sangat legendaris sampai sekarang. Karena kan dari dulu kan kita suka dikasih ini ya, kasih bahan bacaan kan. Kebetulan orang tua kami tuh suka membelikan kita bahan bacaan, buku bergambar kayak gitu. Karena kita memang tidak dibeliin ini ya, Nintendo atau Sega kayak gitu ya. Jadi alokasi untuk beli kayak gitu-gitu dialihkan ke bahan bacaan. Lah saat itu mungkin pas masih lebih kecil itu kan kita nggak tertarik ya dengan gambar yang cuma hitam putih aja gitu. Terus kemudian oleh orang tua kami diberikan pas itu kan kita berkunjung ke toko buku, kemudian iseng-iseng melihat komik dan ternyata saat itu kita menemukan bahwa ternyata ceritanya lebih seru dibandingkan cergam yang kita baca sebelumnya kayak gitu. Dan awal mulanya saya mungkin jatuh cinta atau menggemari manga atau anime dari Jepang gitu. Nah, kemudian untuk dan yang menarik ya pas itu tuh saluran internet kayak gitu ya itu belum ada kan jelas tahun 90-an itu belum semasif sekarang gitu dan semua hal terkait informasi itu paling banyak itu pasti lewat televisi gitu dan itulah juga televisi itulah satu-satunya yang bisa mengantarkan kita atau menghubungkan kita dengan anime gitu ya. Saya ingat kalau anime yang pertama juga sama, anime yang pertama saya tonton adalah Doraemon gitu ya. Tapi anime yang paling berkesan yang saya tonton itu adalah Dragon Ball gitu. Itu kalau nggak salah pas itu Indosiar itu baru mulai tayang itu tahun 94. Ada Sailor Moon kayak gitu ya anime yang muncul. Tapi untuk Dragon Ball-nya sendiri baru tayang itu kalau nggak salah 96 gitu. Nah karena saya udah punya komiknya biasanya saya lihat tuh gimana sih terjemahannya benar atau enggak gitu kan nama-nama orangnya benar walaupun ada sedikit perbedaan dan saya baru tahu sekarang sih kan kebetulan saya ketemu sama kemudian saya itu ketemu dengan atau sangat kenal baik dengan penerjemahnya. Jadi itu akhirnya jadi satu memori nostalgia tersendiri untuk ini gimana sih dulu tuh kok bisa salah tuh Pak gitu. Terjemahin ini kan harusnya namanya ini kenapa di animenya gitu. Oh ternyata karena si penerjemahnya tidak baca Dragon Ball gitu. Nah itu karena beliau tidak baca Dragon Ball walaupun beliau udah di Jepang selama 6 tahun kemudian pulang di sini jadi penerjemah beberapa anime bahkan yang membuat dengan kekuatan bulan akan menghukummu itu adalah beliau gitu ya. Tapi ternyata beliau sendiri tidak membaca manga dari anime yang beliau terjemahkan gitu. Nah, mungkin itu salah satu mengapa ternyata manga atau anime yang saya tonton zaman dulu itu ternyata punya efek atau punya yang mengubah saya menjadi seperti sekarang ini dan juga mempertemukan saya dengan pengalaman-pengalaman yang saya temukan ketika saya dewasa kayak gitu. Mungkin itu Kak Sakti. Oke. Jadi satu ya yang paling kerasa terkait perbedaan yang bisa jadi masuk ke nostalgia itu adalah perbedaan antara yang sekarang dengan yang dulu begitu. Jadinya kayak yang kemarin itu yang Kak Rufi sempat sebut juga adalah televisi. Jadi kan yang memang satu media yang menyatukan kita semua lah. Jadinya itu yang memang terasa sekali kalau yang saya sebut untuk di masa sekarang dengan masa yang dulu itu adalah kita bisa dengan pasti itu untuk suatu pembicaraan itu kita bisa relate karena hanya sedikit channel-channel yang ada di televisi begitu. Jadinya kita bisa memastikan ini kalau umur segini berarti dia tontonannya itu kira-kira ini. Nah, jadinya itu yang membedakan antara yang sekarang dengan yang dulu lah istilahnya begitu. Nah, cuman kan kalau dulu itu pun saya pun juga sebenarnya bisa dibilang masih kurang senior dibandingkan dengan Om Kon. Nah, ini kalau Om Kon ini mungkin ada
cerita yang mungkin bisa lebih spesifik atau lebih berkesan waktu bisa membedakan antara yang sekarang dengan yang dulu begitu, Mas? Silakan. Nah, kalau sekarang itu kan saya lebih sering baca di internet kan ya, mana scan baik dari yang legal di situsnya Shueisha ataupun yang ilegal di sebagai situs-situs scan. Nah, kalau dulu yang pertama dibaca itu adalah paling dari Disney dulu ya. Jadi awal-awal baca komik itu Disney, terus mulai kenal komik Jepang itu Kung Fu Boy. Karena waktu itu sebelum Kung Fu Boy itu jadi jadi terbitan Alex Media Komputindo, Kung Fu Boy itu sudah keluar di koran. Jadi di koran keluar berapa halaman gitu, 3 atau 4 halaman. Dan kita tiap hari tuh baca. Setiap hari rebutan sama bapak mau baca itu bagian Kung Fu Boy itu kalau nggak salah di majalah di koran Bernas ya sekarang sudah. Bernas. Bukan Kompas ya? Bukan Kompas. Bernas waktu itu. Kompas waktu itu belum tertarik untuk perkomikan. Nah terus setelah mulai ada volumenya, mulai ada jilid itu mulai bacalah di di persewaan komik kayak gitu kan. Nah zaman dulu memang cuma Alex Media Komputindo yang punya lisensi resmi, tapi yang sering dibaca juga adalah terbitan Raja Wali Graffiti. Raja Wali Graffiti. Saya lama tidak mendengar nama itu. Iya, Raja Wali Graffiti itu kan ada nilai plusnya. Kenapa Raja Wali Graffiti pada waktu itu benar-benar di atas Alex Media Komputindo. Walaupun sebenarnya dari segi kualitas cetak, dari segi terjemahan, dari segi kualitas distribusi itu semua jauh di atas Raja Wali Graffiti. Tapi Raja Wali Graffiti itu populer karena banyak judul-judul yang tidak akan diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Jadi kalau misalnya pada saat itu Alex Media itu hanya menerbitkan komik bergenre untuk shonen atau ke bawah, di bawahnya shonen. Yang untuk kayak Doraemon atau mungkin Kung Fu Boy, mereka nggak akan menerbitkan kayak Otokojuku atau Golden Boy. Apa perbedaannya itu? Karena sensornya. Jadi kalau kita membaca hal yang sama sekalipun dengan judul yang sama kayak Dragon Ball itu diterbitkan oleh keduanya, di Alex Media ada, di Komputindo juga ada, di Graffiti juga ada. Nah perbedaannya adalah kalau misalnya di Alex Media bagian-bagian yang ecchi, bagian yang agak-agak vulgar itu pasti disensor, pasti. Sedangkan di Graffiti itu ditunjukkan apa adanya, itu yang menyebabkan Raja Wali Graffiti cukup populer di kalangan anak-anak ya puber lah waktu itu. Puber. Ya kan karena belum zaman sekarang kita mau lihat video porno atau gambar porno aja tinggal buka Twitter. Ya, cukup membuka Twitter. Cukup itu. Sekarang jangan ajarkan dong. Tapi sekarang kan zaman dulu tuh susah, nggak ada itu. Kamu mau namanya beli majalah yang kayak sekarang yang bisa kita beli di toko buku seperti Popular, Korhi Magazine atau apa, nggak ada zaman dulu. Nah, itu yang membuat sangat populer. Pertama adalah judul yang jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya Alex Media paling cuma punya 50-75 judul, Graffiti mungkin punya sekitar 300-an judul dari berbagai genre. Baik dari anak-anak untuk anak muda maupun untuk yang dewasa. Yang dewasa ini bukan kategori komik porno ya, tapi maksudnya memang topik-topiknya pun cukup dewasa kayak misalnya pembunuhan yang sifatnya kejam kayak Kindaichi dulu tidak ada di Alex Media. Dimulai dulu di Raja Wali Graffiti karena pembunuhannya Kindaichi kan begitu brutal, nggak kayak Conan. Terus juga di topik-topik yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, itu Raja Wali Graffiti ada. Itu kalau saya kenangan masa lalunya itu membaca Raja Wali Graffiti dibanding, dan Raja Wali Graffiti itu kan terjemahannya ngasal kan, terjemahannya kalau sama seperti kalau kita zaman sekarang nonton film bajakan terus pakai terjemahannya Lebah Ganteng atau Pen Akatsuki gitu. Iya. Karena ketika di filmnya itu mengucapkan
oh my god, gitu. Terjemahannya astagfirullah. Nah, itu yang dilakukan Raja Wali Graffiti. Jadi mereka merubah terjemahannya itu menjadi selera lokal. Iya, iya. Dan biasanya hal itu jauh lebih lucu. Jadi kalau kita baca Shinchan versi Raja Wali Graffiti, itu jauh lebih lucu daripada Shinchan versi Raja. Itu nostalgianya. Sayangnya sudah nggak ada sekarang. Carinya juga susah. Ya, itu sudah artefak, bisa disebut sebagai artefak lah itulah. Sesuatu yang saat ini udah susah banget. Tapi ada satu yang mudah untuk ditemukan, yaitu produk dan jasa yang mendukung podcast kita. Dan kita balik lagi. Oke, kita sudah lihat beberapa produk dan jasa yang mendukung, tapi aku juga ada beberapa yang teringat waktu tadi mendengar Om Kon membicarakan. Jadi aku kepikiran ada satu cerita, ada satu anime manga yang bisa dibilang cukup lama dia berjalan. Yaitu bisa dibilang juga mulai dari dulu sampai sekarang, jadi masih bisa relate untuk orang-orang yang sekarang juga. Nah, ini yang kalau saya kepikiran itu yang teringat itu adalah Conan kalau dulu itu. Itu yang aku pernah baca waktu SMP kalau tidak salah waktu itu. Tapi yang memang untuk manga itu kan memang banyak juga judul-judul yang bertahan lama lah. Yang paling jelas itu adalah One Piece. Nah, ini agak menarik kalau kita bisa melihat sebenarnya itu untuk menostalgia terkait hal yang sekarang masih ada, untuk hal yang sebenarnya masih belum berlalu juga. Nah, kalau misalnya seperti ini, kira-kira berbeda nggak sih kalau misalnya menurut Kakak Rufi itu menostalgiakan One Piece atau mungkin Conan begitu? Gimana Kakak Rufi? Ya, ini pertanyaannya gimana? Loh, ini kalau kita melihat membandingkan antara Monkey D. Luffy episode 1 dibandingkan yang sekarang nikah, itu kan pasti membacanya kan berbeda. Ya. Iya kan? Kalau yang dulu itu kira-kira waktu pernah membaca Luffy mengalahkan para tentara government misalnya. Nah, kemudian yang sekarang sudah ada nuansa-nuansa politiknya, kan berbeda. Nah, kira-kira apa yang perbedaan berkesan kalau menurut kalau waktu dulu itu? Nah, itulah. Ya, baik. Kalau dari saya dulu kan, saya membaca One Piece itu tahun berapa ya? Saya SMP juga sih. Saya SMP tuh nggak usah sebut tahun ya. Pokoknya zaman sebelum One Piece itu diterbitkan oleh Media Kompetido. Jadi saya baca itu terbitan kalau dari Om Kon tadi kan itu ya Raja Wali Graffiti ya. Kalau ini sih dulu yang nerbitin Seven Heaven Publishing. Waduh. Itu pertama kali saya baca One Piece, dan ketika saya masih SMP saya baca One Piece itu yang versi bajakannya itu ya, itu tuh saya tuh ketika baca itu karena pas itu saya preferensinya adalah manga itu harus sekeren Dragon Ball gitu ya, atau kalau enggak selucu Doraemon. Saya pas baca One Piece ketika itu tuh bener-bener saya ngomong, ini manga apa ini, jelek banget gitu. Beneran itu saya baca itu kemana kekuatannya cuma melar doang kayak gitu kan. Soalnya kan melar itu kan pas itu kan saya identik dengan sesuatu yang konyol ya, sesuatu yang konyol seperti Tom and Jerry atau Looney Tunes atau ya pokoknya yang Cartoon Network kayak gitu ya. Seperti itu yang menurut saya tidak sekeren kekuatan seperti Dragon Ball atau ya tadi ya Kung Fu Boy seperti itu. Sesuatu yang kayak maco kayak gitu-gitulah gitu. Dan kebetulan pas itu saya nonton, yang saya baca itu adalah yang saya baca adalah yang Luffy versus Buggy kalau nggak salah gitu. Dan itu dengan apalagi dengan artwork seperti itu yang sangat menurut saya tuh saya masih belum bisa menerima itu sebagai sesuatu karya yang bagus. Terus terang. Nah, dan itu kan dari kacamata saya ketika masih SMP awal, jadi baru masuk SMP gitu. Jadi saya merasa bahwa itu bukan suatu karya yang bagus, dan ceritanya juga bahkan bisa saya katakan itu
pertarungannya membosankan kayak gitu. Nah, semua berubah, semua berubah ketika akhirnya animenya tayang di televisi kan, kemudian majalah-majalah mulai membahas tentang One Piece gitu ya. Saya teringat saya mulai lihat One Piece menjadi keren itu ketika bahkan sebelum TV tayang saya juga masih menganggap kurang sih. Saya melihat iklan majalah di sebuah koran. Jadi saya baca koran gitu kan. Dan ada iklannya tuh, iklan majalah di koran tersebut, dan di iklan itu ada covernya si Straw Hat Pirates gitu. Jadi Luffy dan teman-temannya itu jadi covernya itu, dan itu saya lihat itu baru ini keren gitu karena kan komplit ya, si Luffy di depan, kemudian Sanji, Zoro, Nami, Usopp, dan si Choppernya itu kan kayak maksudnya ini kumpulan orang-orang yang aneh gitu kan ya, apalagi Choppernya itu kan kayak lucu tapi pas itu keren gitu sambil bawa rumble ball dan lain kayak itu. Wah, ini kok kayaknya keren dah. Di situ terus saya main gamenya juga, gamenya yang One Piece Grand Battle 2 ya di PS gitu kan. Nah, baru saat itu saya pas setel si kasetnya, terus kan muncul kan itu openingnya yang sangat fenomenal. Baru saat itu saya mulai merasa bahwa anime ini keren gitu. Nah, itu jadi dari visual gitu. Kemudian saya mulai tonton filmnya gitu ya, di TV pas saat itu. Kemudian saya mulai ngikutin manganya gitu. Dan saya baru merasakan bahwa tidak hanya visualnya, ternyata ceritanya jauh lebih bagus daripada gambarnya kayak gitu. Nah, tapi tetap aja saat itu saya merasa bahwa saya hanya menikmati kayak lapis luar dari One Piece ya. Mungkin ini benar-benar kayak saya seperti menikmati sebuah saya menikmati sebuah lapisan kayak bawang gitu ya. Lapisan pertama mungkin saya kurang tertarik gitu kan. Mungkin itu karena saya melihat hanya dari kulit luarnya saja. Kemudian saya buka kulit luarnya, kemudian saya mendapatkan dalamnya, itu saya akan menikmati artnya gitu ya, menikmati bagaimana pertarungannya, bagaimana keseruan petualangan kayak gitu. Tapi lapisan yang berikutnya adalah saya menemukan bagaimana cerita yang bagus itu seperti apa gitu. Bahwa di dalam One Piece itu ternyata tidak hanya soal berantem aja seperti Dragon Ball, tapi di dalamnya ada friendship gitu ya, ada pertemanan gitu, ada persahabatan, kemudian ada kekeluargaan yang sangat kental di situ, ada pengorbanan. Jadi nilai-nilai seperti itu yang membuat saya itu ketika saat itu. Jadi One Piece itu menemani di setiap jenjang kehidupan saya gitu. Ketika di 2 fase awal itu saya SMP, menemukan bahwa One Piece itu mempunyai nilai-nilai persahabatan, pengorbanan, kekeluargaan itu ketika saya SMA. Dan sekarang, nah itu saya mulai menyadari bahwa lapis yang berikutnya adalah bahwa di One Piece itu menyimpan ideologi atau menyimpan cerita yang sebenarnya lebih dalam daripada yang saya pahami ketika SMP atau ketika SD. Bahwa di dalamnya itu ada kompleksitas rasisme itu bahayanya seperti apa, eksploitasi seperti apa, kayak gitu ya, kolonialisme, perbudakan seperti itu seperti apa, itu baru tahu ketika mungkin saya udah kuliah ataupun sudah bekerja kayak gitu. Itu yang membuat saya merasa bahwa sekarang saya melihat One Piece itu sangat berbeda dengan dulu ketika saya kecil gitu. Bahwa sebelumnya saya nggak suka, kemudian saya suka karena gambarnya, kemudian saya suka karena romantik dramanya. Tapi sekarang saya suka bahwa di One Piece itu menyimpan nilai yang bahkan sekarang ini bisa membuat sebuah negara ketar-ketir ya kayak gitu. Ini yang menurut saya saya tumbuh dengan One Piece, dan ketika saya nostalgia ke belakang itu saya merasa bahwa ini adalah anime atau manga yang bisa menyesuaikan siapa kecil, apakah dia orang yang puber atau menjelang dewasa, atau dia dewasa dalam melihat sesuatu. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, itu jadinya itu One Piece bisa dibilang ikut menemani kakak Luffy beranjak dewasa lah ya. Sampai sekarang pun bahkan masih tetap kuat lah istilahnya ya. Jadi, kalau misalnya itu yang bisa dibilang menemani kakak Luffy, kalau misalnya Om Kon, ini kira-kira ada suatu cerita nggak yang ikut menemani, atau mungkin ada yang membantu mendewasakan diri tapi yang sekarang sudah nggak ada mungkin, nah istilahnya seperti itu, mungkin ada? Ya, kalau pada saat
tahun 90-an itu bisnis manga juga kan belum sebesar sekarang, belum jadi bisnis multinasional bernilai triliunan mangakanya dan baik secara bisnis maupun secara seni itu masih belum sehebat sekarang. Nah, banyak yang ketika misal katakanlah pembaca yang mulai membaca sekarang terus memberikan review dan memulainya dari episode dari volume 1 itu sering bilang manganya jelek nih. Nah, salah satu influencer pembaca manga itu kan dia membeli 10 macam manga yang bisa dibilang klasik dan dia bilang, "Oh, ini jelek, dialognya jelek, gambarnya jelek bla bla." Menurut saya dia memandang dengan penilaian sekarang. Contoh kayak gini. Salah satu yang dia nilai jelek, gambarnya jelek dengan dialog yang juga kaku dan tidak menarik adalah Slam Dunk. Itu kan kita tahu bahwa Takehiko Inoue itu gambarnya begitu bagus kan di Vagabond, di Real atau di Slam Dunk di jilid-jilid akhir itu kan sangat-sangat bagus, dynamic, bahkan tanpa kata banyak yang adegan tanpa kata-kata, tapi kita melihat gambarnya begitu dinamik seakan-akan kita nonton itu screenshot dari film bahwa itu sedang bergerak lalu kita screenshot. Itu pun dibilang jelek dan saya juga tidak sepenuhnya berbeda pendapat karena pada saat itu memang sebagai seniman Takehiko Inoue belum berkembang sehebat sekarang. Itu masih kalau nggak salah serialisasinya yang kedua. Sama seperti One Piece, kalau kita bandingkan gambar Romance Dawn, gambar chapter Romance Dawn chapter 1-nya One Piece dibandingkan dengan One Piece yang sekarang itu kan sudah sangat jauh berbeda. Skillnya Oda sudah meningkat jauh berbeda. Nah, tentu kalau misalnya dibandingkan dengan katakanlah Dr. Stone, itu kan digambar oleh Boichi dari Korea, atau One Punch Man versi Yusuke Murata, itu kan gambarnya langsung bagus karena mereka sebelum bisa masuk ke bisnis manga, mereka harus punya kualitas pada level tertentu dulu karena saingan mereka adalah para master yang sudah berada di titik primanya. Jadi ketika mereka mulai awal masuk pun sudah harus prima gitu. Makanya banyak manga-manga yang baru katakanlah si penulis ini baru serialisasi pertama itu gambarnya sudah sangat bagus. Karena memang itulah kebutuhan dari industri. Salah satu contoh adalah Dandadan yang saat ini lagi populer. Kalau kita baca cerita tentang perjuangan si penulisnya Yuki, aku lupa siapa. Penulisnya Dandadan itu dia sudah mengajukan banyak sekali draft ditolak karena memang standarnya belum sesuai dengan kondisi kualitas manga yang sedang beredar. Sampai akhirnya gambarnya serialisasi pertamanya bisa langsung begitu booming karena kualitas cerita sama gambarnya sudah bagus. Menurut saya perbedaannya zaman dulu kayak gitu. Jadi kayak kita di era film yang ala Marvel, ala John Wick dan sebagainya, kita nonton film Charlie Chaplin kan kita film apaan nih? Karena ada perbedaan kan karena seni itu kan berkembang, bisnis berkembang. Saya banyak pembaca manga modern yang mungkin perlu memberikan kesempatan untuk gambarnya jelek dulu. Itu yang sering dikatakan oleh orang yang habis nonton live action One Piece lalu memulai One Piece dari awal itu bilang gambarnya nggak terlalu bagus ya, animasinya nggak terlalu bagus ya. Ya itu karena itu animasi tahun 90-an. Tapi ketika mereka sudah binging sampai katakanlah di 600 itu sudah masuk di animasi modern, mereka akan melihat wah bagus juga ternyata ya. Ketika sudah masuk Marineford, kalau orang nonton One Piece sudah masuk Marineford itu rata-rata sudah tidak ada lagi keluhan soal animasi. Sudah nggak ada lagi keluhan. Ya itu memang untuk animasi juga dengan di manganya itu memang kita bisa lihat perkembangannya lah untuk yang di One Piece itu. Karena memang Eiichiro Oda itu ya sangat benar-benar lama dan memang karena saking lamanya kita bisa membandingkan yang awal dengan yang akhirnya. Dan memang yang di awal-awal pun juga sebenarnya kan kalau misalnya untuk politik pun juga kelihatannya masih dikit sih kayaknya. Jadinya cerita pun juga dia mulai berkembang lah istilahnya. Ya walaupun bisa jadi akan sedikit susah untuk orang-orang yang baru yang ingin memulai, seperti apa sih One Piece ini untuk mulai dari awal gitu. Itu memang akan jadinya agak susah. Jadinya kalau ini
gambarnya seperti ini, apa ini yang bikin menyerah ini. Nah, seperti itu. Itu yang kadang untuk merekomendasikan ke orang yang baru itu agak beban sendiri. Kalau misalnya kita dari penggemar-penggemar One Piece ini mulai memperkenalkan ke orang yang baru. Tapi memang di ujungnya One Piece itu memang akan memberikan nilai yang cukup baik dan cukup bernilai lah untuk kehidupan kita semua yang bahkan ikut mulai dewasa bersama One Piece lah istilahnya. Nah, dari sini pun sebenarnya kita juga bisa melihat ada perbedaan-perbedaan untuk yang kualitas dan juga ya terkait mutu dari yang diproduksi antara yang di anime dan manga. Kemudian kalau misalnya untuk yang masalah kualitas dan lain sebagainya, itu kan memang bisa dibilang dari budayanya juga ya. Nah, kalau misalnya budaya sendiri ini, kalau aku melihat juga untuk yang sekarang dengan yang dulu. Untuk yang budaya yang sekarang ini yang fokus ke internet. Nah, kira-kira kalau misalnya ada kuatnya internet yang dulu itu nggak ada, itu kira-kira juga apakah ada suatu perbedaan yang membuat kita bisa bernostalgia juga untuk yang dulu? Gimana Kakak Rufi? Ya, siap. Ya. Dulu nggak ada internet ya, jadi Ya, tahun 90-an itu saya ingat warnet pertama itu saya SD kelas 6 apa ya? Kelas 6 atau kelas 5 itu satu kota itu kayaknya cuma ada satu satu warnet di depan. Ini bagi yang belum tahu warnet ya. Warnet pun juga orang generasi Z juga belum tahu ya, warnet itu warung internet ya. Jadi kayak satu tempat di mana di situ tersedia sambungan internet dengan beberapa komputer, terus orang jadi di situ membayar untuk bisa menggunakan komputer tersebut selama sekian jam kayak gitu. Nah, ini penjelasan tentang warnet ya. Jadi seperti itu, tahun 90-an itu seperti itu. Nah, ketika internet sangat jarang, warnet aja jarang ya, apalagi internet sangat jarang, itu kita masih tergantung dengan media cetak juga gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terkait dengan manga atau anime itu cuma bisa kita dapatkan dari media cetak. Terkait dengan ini, saya itu dulu media cetak yang saya ikuti kan yang namanya anak kecil ya, itu kan majalah Bubu atau tabloid fantasi ya. Gitu. Dulu ada yang namanya tabloid fantasi. Kalau Bubu sekarang masih ada. Kalau dulu itu ada yang namanya tabloid fantasi, di mana tabloid itu isinya masih seputar anak kecil gitu, masih seputar mirip-mirip dengan Bobo, cuma level agak sedikit dewasa sedikit gitu, bukan dewasa kebablasan ya, maksudnya agak mungkin kalau Bobo itu SD, nah kalau fantasi itu agak SMP kayak gitu. Nah di situ biasanya ada terkait dengan kartun saat itu yang lagi hits gitu ya, video game juga dibahas, kemudian nah ada sedikit anime juga kadang yang dibahas di majalah fantasi, tabloid fantasi maaf. Nah tabloid fantasi itu kalau nggak salah dia itu agak panjang umurnya gitu, walaupun tidak sepanjang Bobo tentu saja. Tapi di pertengahan saya langganan 2 itu ya, alhamdulillah dulu dilangganin sama orang tua gitu. Nah di pertengahan itu saya merasa bahwa fantasi itu masih agak mirip-mirip dengan Bobo, sehingga terus saya putus langganan fantasi, terus saya beralih ke tabloid yang namanya tabloid Hoopla. Kalau mungkin para senior masih ingat. Nah, tabloid Hoopla ini yang membuat saya benar-benar merasa tune in, merasa bisa catch up dengan perkembangan anime manga di Jepang gitu, karena saat itu benar-benar nggak ada gitu di televisi pun itu dia hanya menampilkan yang tadi ya yang sempat saya sebutkan yang benar-benar genrenya tuh anak-anak saja gitu, nggak mungkin kan tiba-tiba TV memunculkan anime atau manga seinen gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi yang dimunculkan ya pasti anime atau manga ya, anime yang untuk anak-anak. Nah sementara bahkan informasi terkait anime manga juga nggak muncul karena di zaman mungkin ya di zaman itu saat Orde Baru itu hal-hal yang berbau ini ke politik sedikit ya, hal-hal yang berbau luar itu agak direm seperti itu. Jadi cuma produknya aja, informasinya terkait ternyata di sana itu lagi hits anime ini atau itu nggak muncul gitu. Jadi beritanya itu hanya di media cetak. Nah saat itu saya baca Hoopla. Jadi Hoopla itu semacam tabloid yang isinya itu sebagian besar adalah tentang komik. Awalnya tentang komik, tapi lama-kelamaan dia lebih banyak porsinya untuk manga anime itu 80% sampai 90% lah gitu. Jadi komik luar, komik barat dan komik Indonesianya jadi sangat sedikit gitu. Nah, di situ saya benar-benar bisa ngikutin ya, termasuk perkembangan anime, bahkan untuk
anime yang saat itu tayang, misal Gundam Wing ya. Gundam Wing itu tahun 97 apa ya? Gitu itu dia atau 98 ya. Saya agak lupa itu tayang di Jepang, di situ juga sudah diinfokan gitu. Ini masanya sebelum Anime Monster ya. Jadi iya. masa sebelum Anime Monster. Nah, di situ saya jadi saya bisa tahu nih, oh Digimon itu bisa kayak gini ya. Digimon itu ternyata ada versi War Greymon-nya gitu. Padahal di TV Digimonnya belum sampai ke situ gitu. Saya jadi benar-benar bisa ketika saya di SD itu ngobrol dengan teman itu kayak serasa punya informasi lebih gitu loh dibandingkan teman saya gara-gara saya baca Hoopla gitu. Termasuk apa yang namanya ya anime-anime yang lagi hits gitu ya. Kayak Tokimeki, Sakura Wars. Di Indonesia belum ada tuh, di SCTV aja baru ditayangin saya SMP kalau nggak salah. Nah, itu saya udah baca di Hoopla gitu. Kayaknya antara game sama animenya lah gitu. Nah, saya mengikuti Hoopla itu membuat saya lebih mengenal anime ya gitu. Terus kemudian dia itu berhenti terbit itu tahun 99 atau tahun 2000 lah gitu. Karena tahun 99 itu Anime Monster mulai terbit pertama kali ya, sehingga mungkin kalah pamor ya karena mungkin Anime Monster lebih bagus, kemudian kertasnya glossy dan lain sebagainya, sehingga tabloid yang kayak koran itu jadi tersingkir, walaupun sebenarnya murah ya. Kalau dulu itu saya kayaknya beli Hoopla itu harganya 1.000-an deh gitu, jadi sangat murah sekali gitu kalau lihat dari sekarang ya. Nah, Anime Monster muncul, Hoopla jadi jadi berhenti terbit dan akhirnya Anime Monster itu merajai untuk informasi terkait dengan anime, manga atau bahkan game pada saat itu. Dan saya bisa masih menikmati ya. Dan itu mulai anime atau manga itu mulai diterima lebih luas ya dibandingkan era sebelum itu gitu. Kayaknya mungkin salah satu selain mungkin generasi awal ya dengan televisi atau komik, kemudian mulai ada tabloid atau media informasi yang membahas tentang itu membuat apa ya kayak kampanye Cool Japan itu bisa masuk ke Indonesia gitu. Orang-orang mulai merasa itu sesuatu yang mainstream kayak gitu mungkin ketika era itu, sebelum akhirnya internet membuat semuanya menjadi lebih gampang kayak gitu. Nah itu baca Anime Monster itu membuat saya juga bisa mengikuti perkembangan, walaupun kembali lagi ya hanya dari teks aja, hanya dari cerita aja, padahal kan saat itu juga manga juga masih sedikit karena kan banyaknya yang legal ya, kalau yang ilegal gitu ya. Kalau yang legal kan pasti juga terbentur dengan genre, terbentur dengan lisensi. Mereka harus bolak-balik ke Jepang untuk bisa menerbitkan satu volume, padahal kan prosesnya lama kayak gitu, sehingga untuk yang legalnya juga sangat sedikit, kemudian yang ilegalnya juga masih banyak, tapi secara distribusi kan juga tidak semasif apabila dipegang oleh Gramedia Group kan pada saat itu. Kemudian anime juga saat itu ketika Anime Monster tayang juga belum bisa diakses seperti sekarang, nggak ada Netflix kan dulu kan, dan untuk YouTube juga belum ada gitu ya, masih dalam pikiran pembuatnya gitu ya. Itu anime pada saat itu mungkin kita pernah ya mungkin saya sama Mas Sakti gitu, kita pernah naik sepeda gitu ya hanya untuk menyewa rental sebuah VCD. Jadi teman-teman dulu itu kita menikmati anime itu pakai CD teman-teman ya. Jadi tidak bisa kita download itu karena nggak ada internet ya, atau kita nonton OTT atau Netflix itu nggak ada, YouTube nggak ada dulu tuh. Kita itu benar-benar nyewa CD di persewaan yang kemudian kita tonton di rumah pakai VCD player, atau kalau punya komputer ya kita setel lewat komputer. Jadi benar-benar dulu ada namanya persewaan CD, kayak tadi ya menyambung kayak Om Kon ya, ada persewaan komik, dulu ada persewaan CD juga untuk nonton anime gitu. Jadi kita datang kemana, kita sewa di situ, kita bawa pulang, kita setel di rumah, nonton selama 1-2 hari, terus kita kembalikan seperti itu. Begitulah. Tapi walaupun perjuangannya sangat berat ya, tapi saya menikmati itu ya, karena memang sebegitu menariknya hiburan ini gitu ya, yang saya tadi sempat katakan ya, bahwa saking menariknya itu membawa agak sedikit banyak mengubah persepsi saya, mengubah cara pandang saya gitu ya, terkait dengan kehidupan juga gitu, kayak bagaimana One Piece itu memberikan saya pendewasaan kayak gitu ya. Anime juga gitu. Apa yang saya tonton dulu ya, saya ingat dulu tuh saya nonton Hunter x Hunter ya, Great Island itu gara-gara kan di TV Indonesia cuma sampai chapter Yorkshire ya, saga Yorkshire, arc Yorkshire City gitu. Udah selesai gitu, tamat gitu kan. Memang untuk yang HX99 kan itu ya, karena kan hiatus X hiatus ya. Kemudian
karena nggak lanjut ya, kan lanjutnya kalau di TNI kan OVA, jadi nggak muncul di TV. Akhirnya saya sama Mas Sakti ini itu goes untuk pinjem HXH Great Island dan Great Island finalnya. Terus saya benar-benar memberikan pengalaman yang menarik, pengalaman perjuangan yang sangat lucu gitu ya. Bahkan sampai pokoknya banyak pengalaman menarik lah ketika perjuangan nonton anime, dan juga animenya juga memang worth it untuk ditonton. Itu Kak Sakti. Oke, ya. Kalau misalnya terkait usaha dan sebagainya itu memang internet itu sangat memudahkan lah. Dan juga yang satu yang memudahkan itu adalah produk dan jasa yang mendukung podcast kita. Oke, kita kembali lagi. Tadi itu sudah disebutkan terkait bagaimana kita sempat menyewa yang namanya VCD. Wah, VCD untuk OVA, Hunter x Hunter gitu. Ya itu termasuk pengalaman juga lah. Nah, kalau misalnya di masa yang dulu itu tanpa internet itu memang sesuatu yang bisa menimbulkan itulah suatu pengalaman tersendiri lah yang mungkin tidak bisa didapat untuk yang waktu sekarang. Nah, itu satu juga yang mungkin saya penasaran juga. Om Kon mungkin ada suatu tambahan mungkin untuk yang apa sih yang kira-kira dulu itu sempat dialami yang sekarang itu kayaknya agak susah untuk yang dialami oleh para penikmat anime manga untuk yang di masa sekarang, yang mungkin mau dibagi begitu. Kalau bedanya mungkin karena di saat ini itu pertama mudahnya akses ya internet dan berbagai macam outlet untuk mendapatkan hiburan seperti manga scan, anime juga ada di Netflix, ada Netflix juga sekarang sudah ada yang kita bisa beli harian gitu kan, versi Netflix eceran gitu, ataupun gratisan kita nonton di Telegram. Dan sekarang tuh mungkin yang lebih susah ya bagi yang sekarang itu malah kita itu saking bingungnya gitu mau baca apa. Jadi kalau saya ke kata Gramedia atau apa tuh bingung ini mana apa yang mau saya koleksi, mana sekarang juga harganya mahal-mahal kan, dulu harga cuma 2,5 5.000, sekarang satu jilid Kung Fu Boy yang baru tuh 45.000. Itu kita mau koleksi untuk misal koleksi One Piece saja katakanlah dengan terbitan baru ya. Sekarang kalau nggak salah sudah berapa jilid itu, sudah 60-an ya. Iya, bisa 6 juta gitu untuk satu judul. Nah, saya kalau untuk koleksi sih saya biasanya cari di marketplace untuk yang versi-versi lamanya kan, karena jauh lebih murah tentunya daripada mungkin itu kalau menurut saya keuntungannya masa lalu dibandingkannya sekarang ya. Sekarang sudah inflasinya gila. Dan dulu tuh mungkin karena opsinya tidak sebanyak sekarang, kita tidak mengalami kebingungan saat memilih kan ya, adanya yaitu kalau mau baca kungfu ya adanya Kung Fu Boy atau Kenji atau Ashura gitu. Banyak yang nggak tahu Ashura. Dia seperti itu. Kalau menurut saya sih mungkin apabila mau lihat katakanlah komik-komik klasik, sekarang pun anime-anime klasik kan sekarang juga udah banyak di remake kan, seperti Ranma kan sudah keluar tuh remake-nya. Benar. Ranma tuh bagus. Dororo sudah keluar remake-nya. Saya kemarin habis nonton remake-nya Fruit Basket dan masih gak suka sama ending-nya. Kenapa sama si kucing? spoiler sudah keluar dari tahun berapa itu? Iya. Kalau sudah lewat 3 hari mah nggak spoiler. Kalau saya gitu sih perbedaannya masa itu dan masa sekarang. Tapi banyak sekali hal-hal klasik yang menurut saya masih sangat bisa dinikmati di masa sekarang. Salah satu jadi pilihan gitu. Itu sebabnya Disney juga banyak remake kan, atau juga anime di dunia anime juga remake. Dan remake-nya itu one on one, cuma kayak perbaikan animasi, sama storytelling-nya mungkin berubah dikit, tapi pada intinya ceritanya sama. Itu aja sih. Oke. Jadi terkait remake dan sebagainya, memanglah itu satu itu juga yang kita bisa dibilang nostalgia juga lah untuk mereka yang sudah pernah melihat yang versi originalnya, versi yang lamanya, kemudian menikmati ulang
cerita yang sama dengan kualitas yang bagus sambil mengingat dulu waktu pertama kali kita menonton lah. Tapi untuk tontonan yang dulu itu juga saya jadi teringat terkait yang mungkin sekarang udah susah untuk dinikmati atau susah diperoleh, itu adalah urutan di minggu pagi. Nah itu, jadinya kita pasti Wah, ada urutannya. Oh, setelah Dragon Ball terus apa, terus apa, terus apa. Itu ada satu maraton khusus lah. Dulu kalau misalnya saya misalnya minggu pagi itu udah bingung ini, waduh ini aku mau pakai channel yang mana nih, ada urutannya ya, kalau yang channel yang ini tuh ini, kalau yang channel yang ini yang ini, atau kita kombinasi, wah tapi aku harus kesini. Wah gimana itu? Kalau Kak Rufi kayaknya ada channel khususnya sendiri ini. Gimana? Silahkan coba di-share coba. ya. Jadi dulu itu karena hiburannya cuma televisi ya, kalau yang gratis ya istilahnya. Kita bayar listrik sih, cuma kan hiburannya gratis ya. Hari Minggu itu menjadi suatu hari yang sakral bagi anak kecil, anak-anak ya. Karena zaman dulu itu dari pagi, bahkan pagi buta ya, itu sampai siang itu, bahkan sampai jam 11:30 itu acara TV kebanyakan adalah acara anak-anak, dan kebanyakan juga adalah acara terkait kartun, dan kebanyakan lagi adalah acara anime gitu ya. Ada sih tokusatsu juga gitu ya. Cuma ada tokusatsu juga ya itu. Cuma mostly adalah acara anak anime gitu. Mostly ada anime. Sehingga jadi ritual tuh dulu tuh. Saya mesti setiap pagi itu kan sarapan, dan sarapannya pasti Indo. Ini nyebut nyebut merek. Sebuah mie ya. Indo tahu. Mie goreng gitu ya, mie goreng gitu, terus sama apa telur dan bla 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 gitu kan, dan duduk di depan TV untuk menikmati acara dari pukul mulai jadi jam 6 malah ya. Jam 6 sampai jam setengah 12 nonstop, dan kadang list dari setiap channel itu beda-beda. Kayak misal yang saya ingat ya, kayak misal di RCTI itu pasti yang prime time-nya ya itu jam 8 itu ada Doraemon. Kemudian kalau yang di Indonesia itu kadang ganti itu, kadang Zen Person gitu ya jam 8-nya kayak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya yang dan itu yang akan susah. Tapi kalau Zen Person lawan Doraemon ya saya gampang, Doraemon pasti kan gitu. Nah, kemudian ganti di Indosiar itu prime time-nya justru setelah Zen Person jam 8:30 itu Dragon Ball gitu. Jadi gampang. Sementara di RCTI kan Ninja Hattori kalau nggak salah setelah Doraemon. Jadi gampang, lebih milih Dragon Ball ya. Kalau di SCTV biasanya dia lebih untuk anak-anak, tapi anak cewek ya kayaknya ya. Jadi kalau nggak salah dia kalau jam 8 itu Astro Boy Osamu Tezuka itu. Jadi dan itu kalau dulu kayak kurang aksi gitu. Jadi kalau secara lucu-lucuan masih lucu Doraemon, kalau secara aksi juga masih keren Dragon Ball, sehingga karena dia terlalu di tengah-tengah itu jadi nggak terlalu itu sih. Nah, ada satu yang menarik nih. Semua akan berubah ketika gelar tinju dunia menyerang. Itu suatu momok ya, suatu hal yang menyeramkan bagi para anak-anak zaman itu gitu. Karena ketika gelar tinju dunia muncul, entah itu ada di RCTI atau di Indosiar, maka seluruh list tadi akan berubah semua menjadi gelar tinju yang ditonton oleh bapak-bapak. Dan masalahnya bukan karena kalau RCTI kan tinggal ganti Indosiar kan semudah itu. Enggak, Pak. Karena TV-nya cuma satu. Yang nonton pasti bapak-bapak itu. Itu dimanapun ya, ketika arisan, ketika gelar tinju dunia pasti nyetelnya adalah itu. Nah, itu yang membuat kita itu ketakutan. Apalagi kalau episode sebelumnya itu gantung ya. Gitu. Misal Goku lawan Frieza gitu yang tinggal serangan terakhir bersambung gitu. Lah harusnya ini kekalahan Frieza. Tapi kenapa diganti sama gelar tinju dunia? Nah, itu kan itu momok yang paling parah lah pas itu tuh sungguh sangat, itu kan membuat hari Minggu itu akan berakhir dengan sangat sedih gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tentang sedih, saking seringnya siklus ini terjadi itu saya sampai merasa gini gak sih, ketika ada lagu ending terakhir dari anime paling terakhir di Minggu itu rasanya kayak sedih gitu. Ya ada semacam emosi kesendirian kayak gitu-gitu. Itu saya dengar tuh kayak misal saya nonton Monster Rancher, Monster Farm yang nanti kena ini ya. Takutnya kena NK gitu. Tapi minimal itu lagunya yang
yang lagu Dismuter itu. Nang deng 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 kayak gitu-gitu. Itu tuh langsung membuat saya tuh aduh rasanya agak sesek gitu. Itu kayak Monster Rancher gitu. Terus yang siang-siang itu apa? Digimon. Nah 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 itu juga aduh rasanya itu di hati itu kan kalau di Monster Rancher kan setelah Digimon ya. Monster Rancher tuh SCTV tuh. SCTV tuh belajar dari pengalaman dia terus kemudian masukin apa ya? Masukin judul-judul yang keren-keren tuh di akhir. Jadi dia merasa tidak bisa bersaing dengan RCTI sama Indosiar di jam prime time, terus dia naruh Monster Rancher-nya di jam 11 itu kalau nggak salah sampai jam setengah 12. Nah, itu lah yang kayak gitu-gitu yang tapi itu yang mulai SMP sih. Kalau SD kan Digimon ya paling terakhir kalau nggak salah Digimon itu sampai jam 10 itu. Itu juga rasanya kayak gitu. Itu membawa kesan tersendiri sih bagi saya gitu. Nah, tapi ya gara-gara apa ya? Gara-gara anime yang terlalu banyak ya di hari Minggu pagi dan sebagian besar adalah anime anak-anak itu juga menjadi satu stigma tadi ya, stigma dari orang-orang ya bahwa anime itu atau manga itu identik dengan anak-anak gitu. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Om Kon ya bahwa sebenarnya kalau kita lihat yang ilegal gitu ya, kayak yang terbitannya Seven Heaven atau terbitannya Raja Wali Graffiti gitu tuh bener-bener manga-manga seinen juga sudah ada sebenarnya, tapi mungkin nggak sampai ke orang tua. Pertama jelas karena akses kan, nggak mungkin anak kecil bisa beli manga bajakan kan gitu. Yang kedua juga kurang terkenal gitu, dan yang mendominasi saat itu adalah TV gitu, sehingga menurut saya walaupun sudah ada seinen atau yang sifatnya itu lebih dewasa gitu tuh tetap aja stigma terkait manga anime anak-anak itu masih melekat di orang dewasa, bahkan sampai mungkin saya SMP ya atau sampai saya SMA gitu tuh masih ada stigma itu untuk manga dan anime gitu Kak Sakti. Oke, ya terkait untuk manga dan anime, tadi juga sempat disebut terkait apa medium itu memang seharusnya tidak membatasi terkait peruntukannya lah. Jadinya kesalahpahaman terkait, oh ini film kartun, ini film animasi, ini anime, ini cuma untuk anak-anak begitu. Yang istilahnya membingungkan atau orang itu bingung antara medium dan isinya, begitulah. Nah, kalau menurutku juga bahkan untuk yang awal-awal ketika masa Raja Wali Graffiti yang banyak genre-nya yang dia terbitkan, mulai dari yang untuk anak-anak, kemudian untuk yang dewasa dan sebagainya, itu juga mungkin dari Raja Wali Graffiti-nya sendiri pun tidak memikirkan terkait peruntukannya. Tapi kalau untuk ini mungkin bisa coba dijabarkan lagi untuk terkait masalah peruntukan kedewasaan ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan Om Kon terkait bagaimana yang dulu itu medium-medium anime manga itu mulai orang bisa membedakan apa sih yang untuk anak-anak atau untuk yang dewasa begitu. Mungkin Om Kon bisa menambahkan? Pikir masih sama sebenarnya. Jadi pada di awal-awalnya itu tidak cuma manga dan anime ya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan komik. Contoh adalah dulu film Superman itu tidak ditujukan orang dewasa, ditujukan untuk anak-anak. Nah, terus juga kenapa sekarang stigmanya sudah berubah? Kenapa sekarang orang dewasa tidak aneh kalau katakanlah nonton Iron Man atau pakai kaos bergambar Batman. Zaman dulu kan yang pakai kaos Batman itu cuma anak-anak. Kenapa sekarang berbeda? Karena yang dulu anak-anak sekarang sudah dewasa. Dari kecil dia pakai Batman, gedenya juga pakai Batman. Mungkin itu yang menyebabkan pergeseran dari untuk anak-anak menjadi orang dewasa. Tapi sebenarnya stigmanya sih tetap sama. Bahkan ketika saat ini pun, kalau misal kita cerita ke orang gitu, kalau kamu sukanya baca komik apa atau manga apa gitu, misalnya aku masih suka baca Chibi Maruko-chan atau nonton Chibi Maruko-chan, kayak bocil, padahal fine saja, no problem. Kalau perbedaannya adalah orang yang dulu menjadi korban stigma itu adalah sekarang sudah dewasa dan tidak melakukan hal yang sama. Jadi mungkin itu kenapa marketnya sekarang seperti film-film superhero itu ditujukan kepada pria dewasa, karena memang
dulu penikmatnya adalah orang dewasa, orang anak kecil yang sekarang sudah dewasa. Nah, dulu majalah fantasi, tabloid fantasi itu dulu isinya juga game kan. Jadi kalau kita kesulitan main game, ada walkthrough-nya atau ada game-game terbaru yang populer yang kita bisa rental tuh. Coba di Game Center. Nah, seiring waktu ketika pembacanya ini mulai dewasa, mulai puber, mereka mulai menambahkan materi-materi yang biasa dibaca oleh orang puber seperti artis ini, artis itulah yang menurut saya membuat mereka jadi kehilangan market karena market fantasi itu sebenarnya adalah para gamer dan penggemar anime. Nggak peduli kita apa namanya Cowboy Junior ngapain gitu, nggak peduli kita mau Sonic ada game baru nggak atau gimana cara ngalahin level ini. Iya. Iya, jadi menurut saya itu sebenarnya stigma itu tetap ada, cuma karena orang-orang yang dulu menytigmakan itu, yang pada saat tahun 80-an, 90-an sebagai orang tua, sekarang ya sudah tidak mengatur anaknya lagi karena anaknya sudah berumur ya 30-40 tahun yang kalau mau nonton Doraemon ya terserah urusan lo, yang penting tagihan tetap dibayar bagus. Nah, dan karena waktu kecil para orang yang sekarang jadi orang tua itu waktu kecil dimarahin sebagai ketika nonton anime atau membaca komik, mereka membalas dendamnya dengan cara oh ya sudah aku baca komik dengan anakku, mengenalkan anakku dengan apa yang aku suka, yang ending-endingnya stigma itu pun terputus. Ya. Ya kayak gitu. Nah, ini menyambung dengan yang tadi Om Kon kan terkait anak ini. Kalau misalnya kita nih yang istilahnya sudah punya pengalaman untuk menostalgia, yaitu kita bisa membagi atau istilahnya membedakan antara yang anime manga cerita yang dulu, kemudian yang sekarang, kemudian juga terkait untuk membawa atau memperkenalkan ke orang-orang yang istilahnya belum tahu, entah itu yang muda atau yang sudah dewasa begitu. Kalau menurut Om Kon lebih mudah yang dulu atau yang sekarang ini? Kalau misalnya mau membawa atau memperkenalkan suatu cerita lah. Sama saja sih menurut saya, karena setiap orang kan punya selera kan, semua punya selera, baik itu musik, film. Nah, saya cenderung suka film komedi, dan jarang banget suka film horor sama film psychological thriller. Jadi kalau misalnya ada orang yang datang, ini film horornya itu bagus banget, endingnya tidak terduga, actingnya bagus, storynya bagus, yuk kamu coba deh nonton ini judulnya, saya tetap nggak akan nonton. Nah, anime juga sama, kalau memang dari awalnya seorang itu tidak tertarik melihat, ya nggak akan tertarik. Sama seperti mungkin Kak Sakti ditawarin, ada drakor bagus nih, mau baca nggak, menonton nggak? Kan nggak juga. Saya pribadi itu punya stigma terhadap komik Korea. Oke. Nah, karena lebih kepada formatnya. Jadi ketika komiknya tidak dibaca bertipe panel kanan kiri atas bawah, sedangkan si Korea kan rata-rata langsung satu tarikan ke bawah untuk mempermudah baca di handphone. Itu saya sudah punya stigma bahwa aku nggak akan tertarik. Padahal banyak yang menarik seperti Solo Leveling juga bagus. Walaupun tuh salah satu genre yang sangat-sangat banyak di manhwa Korea tadi. Jadi tokoh yang super OP terus jadi ganteng dan banyak cewek. Ending-endingnya tokohnya OP, ceritanya harem. Nah itu terlalu banyak gitu. Walaupun juga kalau kita pilih dengan baik juga banyak manhwa Korea yang. Oke. Jadi memang selera itu memang mempengaruhi juga untuk bagaimana kita menikmati lah istilahnya ya. Ya, terus kalau misalnya Kakak Rufi ini kira-kira sudah merasakan kayaknya ini untuk seleranya berubah ini kalau dilihat dari cara dia menikmati One Piece ini. Ya enggak? Ya, sebenarnya kan semuanya itu berkembang ya. Semuanya itu berubah, ada pendewasaan dan lain sebagainya. Cuma terkait dengan cuma sebenarnya ini juga berhubungan juga dengan bagaimana kita mendapatkan akses atau informasi terkait dengan suatu manga atau anime gitu ya. Tambahan lah dibandingkan kita nonton atau baca saja gitu. Kayak misal stigma tadi juga berhubungan dengan itu. Saya ingat dulu itu stigma bahwa anime atau manga itu hanya untuk anak-anak itu agak
terguncang itu ketika tahun berapa ya? Tahun 2000-an awal lah kalau nggak salah itu anime Shinchan mulai muncul di RCTI. Anime Shinchan mulai muncul di RCTI, kemudian membuat membuat sebuah histeria kalau nggak salah pas itu, membuat histeria di mana ternyata ceritanya tentang anak nakal, kemudian mulai muncul diskursus perdebatan gitu, bahkan sampai muncul dibahas di banyak televisi dan banyak koran ya pada saat itu gitu, bahwa ternyata anime itu tidak untuk anak kecil walaupun tokoh utamanya adalah seorang anak TK. Kemudian terus diskursusnya jadi berkembang bahwa itu kayak The Simpsons, di mana walaupun terkait dengan anak Bart Simpson kan masih kecil ya, itu tapi sebenarnya itu tontonan untuk orang dewasa kayak gitu. Itu mulai stigma terkait anime manga untuk anak itu mulai berubah gitu. Itu mungkin fase pertama bagaimana orang mendapatkan informasi yang lebih, akses yang lebih banyak, sehingga dia tahu bahwa ada ya ternyata anime yang bukan untuk anak kecil. Ada manga khususnya untuk generasi X atau generasi sebelumnya atau baby boomer yang lain sebagainya yang dia sudah taunya ya anime manga itu untuk anak-anak, nah kayak gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan pendewasaan, tapi akses terhadap sesuatu itu juga berpengaruh terhadap stigma ini gitu. Kemudian fase kedua adalah ketika Naruto itu populer. Kemudian ada berita di mana ada orang menirukan Naruto saat itu, kemudian kecelakaan dan lain sebagainya. Begitu juga menurut saya salah satu, dan banyak kejadian terkait ini, anime atau manga apapun ya, itu juga banyak mungkin, tapi tidak terlalu sebesar dua ini ya, tidak sebesar Shinchan dan tidak sebesar Naruto efeknya dan kepopuleran anime manganya gitu. Naruto juga seperti itu, ketika kemudian memakan korban jiwa dan lain sebagainya, itu juga mulai diskursusnya muncul lagi tuh, di mana mungkin sampai membawa ormas kayak gitu ya, terkait dengan anime manga ini gitu. Kemudian diskursusnya juga mulai muncul lagi, merebak lagi bahwa banyak sekali manga atau anime yang tidak untuk anak-anak sebenarnya gitu, peruntukannya untuk orang dewasa atau untuk 13 tahun ke atas kayak gitu. Atau harusnya dia jangan SU semua umur tapi harus PG atau untuk D kayak gitu. Itu mulai muncul juga gitu. Jadi menurut saya tidak hanya orangnya bertambah dewasa kemudian stigmanya berubah, tapi memang akses saat itu tuh memang sangat terbatas untuk anak-anak. Jadi ketika kemudian dia diberikan akses yang lebih luas, misal munculnya anime manga yang untuk dewasa, itu mulai orang-orang juga berubah juga. Jadi itu juga yang saya rasakan saat ini juga ketika yang muncul itu ternyata anime itu bukan untuk anak kecil loh. Ternyata anime itu sebagian diantaranya itu untuk dewasa dan untuk orang yang berpikirnya lebih jauh gitu ya, katakanlah itu harus banyak dipikir, banyak direnungkan kayak gitu. Nah itu juga sesuatu yang mengubah cara pandang saya terhadap One Piece gitu, katakanlah ya. Dimana dulu itu ya saya sama seperti kebanyakan stigma yang tadi, dimana saya melihat ini sebagai sebuah hiburan semata gitu, bahwa ini adalah sebuah manga pertarungan, persahabatan, itu aja gitu. Tapi ketika dewasa, kemudian saya tahu bahwa tapi ini informasinya bukan tentang One Piece. Informasinya di luar One Piece bahkan misal kayak ternyata di dunia ini ada yang namanya apartheid, ternyata di dunia ini ada namanya rasisme, ternyata yang dilakukan penjajahan itu adalah kolonialisme dan lain sebagainya, ternyata ada yang terkait dengan pengkultusan kayak gitu ya, pengkultusan, atau mungkin ada yang merasa ras yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian bagaimana ternyata kita itu masih sebebas-bebasnya kita, itu ternyata kita itu masih terbatas loh, kita masih terkekang loh. Apakah arti kebebasan itu sebenarnya kayak gitu-gitu? Informasi kemudian yang membuat saya menjadi lebih dewasa, karena akses terhadap informasi, akses terhadap pengetahuan ini yang kemudian membuat cara pandang saya terhadap suatu anime itu berubah juga gitu. Nah, jadi tidak hanya terkait dengan pendewasaan. Saya dulu suka anime, suka Doraemon, kemudian gede, aku tetap suka Doraemon, enggak gitu juga. Tapi karena kita sudah untuk khusus untuk One Piece ya, ketika kita mendapatkan informasi yang lebih banyak dan itu lebih objektif, katakanlah ya, tidak subjektif ketika masih kecil seperti apa, ketika kita puber seperti apa, ketika kita dewasa seperti apa, enggak hanya subjektif, tapi kita berusaha objektif untuk melihat bahwa ternyata anime One Piece itu membawa pesan seperti ini loh. Ternyata dia tuh relate dengan keadaan dunia, katakanlah ya, tentang kebebasan, tentang hakikat kebebasan yang sebenarnya, kemudian
bagaimana sih seharusnya dunia itu harusnya apa namanya diperintah kayak gitu ya. Bagaimana dunia itu harusnya seperti apa kayak gitu. Dan itu akhirnya membuat cara pandang saya berubah terkait suatu anime lah, nggak hanya One Piece juga, bisa aja Attack on Titan juga bisa seperti itu, atau Hoshin Engi juga seperti itu gitu kan. Kemudian atau Gas Bell juga seperti itu. Jadi yang dulu mungkin kita lihat hanya seperti konflik tontonan yang menghibur, sekarang pun juga kalau kita kaji, bahkan mungkin dengan ilmu yang kita punya, kita bisa mengkaji itu dari sudut pandang apapun ya, bisa kita kaji dengan semiotika atau hermeneutika dan lain sebagainya. Itu kan karena kita punya pengetahuan terkait itu, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain. Mungkin itu Kak Sakti. Oke, jadi memang untuk nostalgia ini kita akan melihat dari kaca yang setelah kita dewasa lah, setelah kita berubah lah. Nah, untuk terkait nostalgia ini ada lagi kira-kira yang mau ditambahkan, Om Kon? Itu ya, mungkin juga yang berbeda dari anime zaman dulu adalah zaman dulu itu benar-benar belum populer kan hal yang Jepangan. Jadi hampir semua anime itu lagunya pasti di bahasa Indonesia kan. Dan tentu saja dimulai dari Doraemon atau Shinchan dan Kapten Tsubasa tentunya kan. Kapten Tsubasa. Kupu. Yeah. Dan juga saya masih suka mendengarkan Butterfly versi Indonesia daripada Butterfly versi penyanyi aslinya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. Dan memang pada saat itu penerjemahan dan pembuatan lagunya itu tidak dibuat dengan asal-asalan. Sama seperti kalau kita lihat Sailor Moon. Dia dari lirik aslinya itu Miracle Romance, dia buat menjadi keajaiban alam. Miracle Romance. Jadi ini keajaiban alam. Itu kan berbeda sekali. Tapi kalau kita baca dari lirik Jepangnya ditekan ke bahasa Indonesianya, itu menunjukkan satu jalur yang sama, bahwa isi liriknya itu sama, cuma di titik-titik yang membuat lebih susah untuk berima, atau ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia terlalu panjang atau terlalu pendek sehingga ketukan lagunya jadi luput, dirubahlah menjadi kata lain, tidak dipaksakan. Seperti Doraemon kan, hai Tokeko Puta, menjadi hai baling-baling bambu. Itu menurut saya terjemahan yang sangat cerdas. Dan kita nggak pernah melihat itu lagi di anime-anime modern yang ditayangkan di televisi. Mungkin karena lebih mudah kali ya, dan lebih sebegitu kita dapat lisensi, ngapain aja kita bikinin lagu, langsung aja kita style, udah langsung dapat duit iklan. Mungkin salah satu yang saya rindukan dari masa-masa itu adalah lagu-lagu versi Indonesia. Seperti lagu endingnya Hunter x Hunter tuh yang apa kau dengar, itu kan ikonik sekali itu. Sayangnya tidak ada di Spotify. Kalau dari saya itu. Oke. Kalau misalnya ke Kak Rufi, mungkin ada yang ditambahkan yang lain? Mungkin sedikit tambahan. Kayaknya kalau terkait dengan lirik itu, saya sudah pernah membahasnya dengan penerjemahnya langsung. Terutama Dragon Ball dan Sailor Moon, karena beliau menerjemahkan juga, dan saya juga udah pernah menanyakan terkait bagaimana proses kreatifnya tentang lagu gitu. Cuma mungkin itu di sesi yang kapan-kapan aja. Saya mungkin agak menambahkan bahwa dulu itu memang kan namanya Orde Baru itu agak represif ya, dengan budaya luar gitu. Agak bisa kita katakan alergi lah dengan bau-bau luar kayak gitu, sehingga memang ada kebijakan untuk lagu gitu ya, lagu semuanya bahasa semuanya harus di-Indonesiakan, termasuk bahkan nama juga sempat harus di-Indonesiakan, bahkan setelah 1-2 tahun pasca reformasi pun juga seperti itu. Kayak misal Pokemon itu ya Ash jadi Ali kayak gitu, itu juga salah satu bentuk localization gitu ya, localized gitu ya, dari suatu karya saduran gitu, karya dari luar kayak gitu. Cuma memang itu menjadi menjadi suatu yang nostalgia, di mana kita kapan lagi kita bisa mendengar lagu disulis-suarakan juga gitu ya. Tapi di sisi lain juga
tapi gimana ya? Walaupun itu menjadi suatu nostalgia, tapi ketika saya pertama kali mendengar lagu Rurouni, mungkin ya satu di antara anime yang sudah menggunakan versi aslinya itu adalah Rurouni Kenshin gitu, Samurai X gitu. Itu memang benar-benar keren sih, tapi gitu ya. Ketika pertama kali dengerin Fourth Avenue Cafe gitu ya, atau Subakasu gitu, waduh itu kayak kan ya mungkin sebelumnya sudah ada sih yang langsung menggunakan apa namanya versi luar gitu. Cuma itu benar-benar yang paling nampol sih ketika Samurai gitu, karena semuanya benar-benar asli gitu dan apa list lagunya tuh keren-keren semua Samurai X gitu ya. Dari apa Julian Mary, Lark and Seal itu kan nama-nama yang tersohor ya pada saat itu ya, dan semuanya ngisi lagunya Samurai X yang bahkan kadang kan kita gini ya, satu lagu bisa, kalau untuk lagu bahasa Indonesia itu kan karena mungkin budget untuk bikin satu lagu itu lama dan mahal gitu ya, jadi satu lagu opening sama endingnya akan dipakai terus sampai tamat gitu ya. Itu katakanlah One Piece lah, One Piece kita tahu itu sempat jadiin bahasa Indonesia loh, walaupun cuma beberapa episode terus balik lagi ke versi Jepangnya gitu. Coba kalau dia masih bahasa Indonesia pasti sampai akhir dia akan pakai itu terus. Sama kayak Dragon Ball tuh, Dragon Ball itu kan salah itu lagunya tetap pakai yang kayak gitu kan, itu sampai akhir tuh, padahal udah ganti halah cala, atau bahkan untuk versi GT-nya kan ada Hitori Janai bla 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 bla, itu semuanya tetap pasti pakai yang awal gitu karena memang mahal gitu kan ya untuk rekaman dan lain sebagainya. Nah, ada bersyukurnya juga sih dengan apa namanya, dengan ngambil langsung dari versi Jepangnya, jadi bisa ganti-ganti gitu, dan itu menarik juga. Dan itu yang pertama kali saya rasakan adalah ketika saya nonton Samurai X ya di tahun 2000-an bukan, bahkan kurang dari 2000 sih, tahun 98 ya, 98 kayak gitu. Itu yang menarik, walaupun terus kemudian saat ini juga benar saya merasa oh ternyata ada di masa-masa di mana dulu itu bahkan untuk lagu aja juga disuarakan menjadi bahasa Indonesia, dan itu sangat menarik kayak gitu. Itu sih pengalaman menariknya Kak Sakti. Oke, jadi nih nostalgia itu juga bisa menyangkut dengan lagu lah istilahnya ya, yaitu tambahan-tambahan untuk terakhir dari kedua pengisi kita. Ini kita juga penasaran juga nih, kira-kira untuk kalian kira-kira apa sih yang kalian nostalgiakan tentang anime manga mungkin yang pernah kalian nikmati dan lain sebagainya. Mungkin kalian bisa komen di bawah apa yang kalian rindukan terkait anime, terkait manga begitu. Tapi untuk yang sekarang, terima kasih sudah mendengarkan kita ngobrol juga dan menemani kita bernostalgia di sini. Dan untuk sementara ini kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Terima kasih.